Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institute di program Ngebet. Ngobrol bareng Ketebet. Teman-teman, saat ini kita kedatangan seorang teman bincang begitu. Beliau bernama Jaidi Basitur Rozak. Nah, saat ini aktif di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai bendahara umum. Wah, nggak main-main nih, levelnya sudah pimpinan pusat dan organisasi yang sangat besar pemuda Muhammadiyah, anak atau organisasi otonom dari Muhammadiyah. Nah, Bung Jaidi, sekarang kita tahu ya bahwa 2045 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi begitu. Nah, menurut prediksi para pengamat, pas 100 tahun Indonesia merdeka, usia produktif itu sangat banyak begitu. Cuma sayangnya nih, saya sempat membaca satu kolom opini yang ditulis oleh Mas Bendum kita ini, Mas Jaidi, tentang apa ya, kira-kira isinya itu mencari politik negarawan dari unsur-unsur anak-anak muda begitu, Mas Jaidi ya. Nah, saya ingin tahu Mas Jaidi, sebetulnya politik hari ini kan mohon maaf ya, apalagi tahun depan 2023 biasanya para pengamat itu mengatakan sebagai tahun politik begitu, setahun sebelum pemilu itu. Terlebih 2024 sebagaimana kita tahu keputusannya udah pasti pemilu serentak begitu ya. Cuma Mas Jaidi mengangkat salah satu permasalahannya adalah politik praktis hari ini lebih banyak menunjukkan ensiklopedi begitu, bukan keadaban publik atau politik yang sebetulnya. Itu maksudnya gimana sih? Berat banget kayaknya nih. Luar biasa, hari ini saya dipertemukan dengan Mas Pipit ya. Seorang peneliti tentu secara keilmuan udah luar biasa ya. Alah. Kehormatan ini ya. Oke, jadi kita rileks aja ya. Sebetulnya munculnya gagasan pemuda negarawan itu kan dalam konteks makronya ini hari ini kan sedang diharus utamakan oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Jadi berawal dari banyaklah kegelisahan teman-teman kita, ditambah lagi kemudian banyak sekali pernyataan dari pimpinan-pimpinan kita ya, terutama almarhum Buya juga pernah menyampaikan bahwa Indonesia ini krisis pemuda negarawan gitu. Nah, betul itu statement yang selalu diulang oleh Buya, betul. Iya, ini menjadi PR bersama gitu, menjadi PR bersama. Apa sih yang dimaksud dengan krisis pemuda negarawan itu? Maka di samping sesungguhnya Cak Nanto Ketua Umum juga sudah menulis tentang buku yang lebih mengarah pada bagaimana sih identifikasi pemuda negarawan dengan mengambil ilustrasi tokoh-tokoh besar, terutama tokoh-tokoh Muhammadiyah dan founding father negara Indonesia ini. Itu adalah bagian dari cerminan itu. Nah, berbicara perspektif bahwasanya hari ini politik Indonesia itu lebih mengedepankan ensiklopedia politik ketimbang mempolitikkan negara kita atau khususnya pemuda gitu, membiasakan politik di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita tahu bahwasanya politik adalah bagian dari instrumen negara ya. Instrumen negara, di mana dalam konteks meminjam bahasanya Plato ya. Bahwasanya kaum platonis nih, berat. Bukan platonis, artinya ini menjadi pondasi awal gitu. Karena pondasi awal Plato juga kan dipengaruhi oleh Socrates, bos. Oh iya. Bahwasanya the supreme of the virtue is state, is good state gitu kan. Bahwasanya keadilan tertinggi adalah kebajikan yang paling tinggi dalam suatu negara. Artinya apa? Bahwa negara sebagai sebuah kerangka yang dalam konteks logika nih, misalkan negara sebagai konteks premis, maka dia adalah aksiomatis gitu. Aksioma. Artinya bahwa apapun kemudian breakdown-nya semacam politik, aktivitas keekonomian dalam menunjang negara, maka itu adalah instrumen. Betul. Yang namanya instrumen, maka tidak boleh melebihi konsep dasarnya, konsep utamanya, yaitu negara. Nah, maka berbicara tentang negara yang baik, sebagaimana Plato tadi sampaikan, dia konsep negara ideal, maka adalah negara yang mampu memberikan hak serta kewajiban-kewajiban masyarakatnya secara adil gitu. Itu tujuan negara yang utama. Tujuan negara utama. Mungkin dalam konteks hari ini sangat utopis gitu ya. Bagikan kita melihat oase di padang pasir, kira-kira begitu kalau bahasanya
Pak Haidar gitu kan. Tapi kan kita sebagai anak muda tidak boleh pesimis. Persis. Ya, kita anak muda tidak boleh pesimis, artinya mari tetap mengarus utamakan, apalagi anak muda yang dikatakan hari ini adalah sebagai surplus demografi. Maka momentum membangun sistem kenegaraan ini harus diperkuat oleh basis-basis keilmuan. Oke. Ya kan? Anak muda yang modelnya yang hari ini sebagai pilar utama kebangsaan harus mampu tampil sebagai memesis yang saya sampaikan di situ. Betul, memesis. Artinya apa? Mereka mampu menjadi komunikator di ruang publik di antara kebuntuan-bentuan dan krodisitas politik yang hari ini sudah menjadi tujuan lagi, bukan menjadi sebuah instrumen. Oke. Saya gambarkan begini. Aktivis, ketika menjadi aktivis dia sangat idealis gitu. Itu. Apalagi konteks hari ini, mungkin banyak juga aktivis yang cara berpikirnya, paradigmanya sudah seperti para politisi. Ya, politisi dalam tanda kutip adalah mereka yang sudah mempraktekkan politik praktis dengan model apapun untuk mendapatkan kekuasaan itu. Ya kan? Nah, ini kan naif gitu. Kita yang seharusnya menjadi trigger dalam membangun isu-isu keadilan, isu-isu kebajikan, kita justru malah lebur gitu. Lebur dalam bagaimana menambah sedemikian rentetan ensiklopedi politik yang pada akhirnya bukan politik yang sesuai dengan asas demokrasi kita, tapi justru mencidrai demokrasi kita. Oh, itu yang dimaksud berarti ya. Iya. Saya tadi mencatat Mas Jayadi mengulangi 4 kata adil. Keadilan, adil, dan lain-lain. Saya teringat nih, sila yang selalu dipermasalahkan oleh Buya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dalam dalam ceramahnya Buya selalu mengulang itu. Dan tadi ada yang menarik nih. Mas Jayadi bilang bahwa instrumen tidak boleh lebih dari tujuan. Idealnya menurut Plato itu kan, instrumen itu ada untuk mendukung atau mencapai tujuan. Betul. Tapi yang terjadi hari ini tadi Mas Jayadi bilang, sekarang mah justru instrumennya yang kuat, tujuannya tidak. Iya. Inikah sebetulnya yang ingin dituju oleh pemuda Muhammadiyah tadi, begitu ya? Betul. Oke, itu saya kira poin pertama yang clear ya. Yang kedua nih tampaknya, kan sekarang generasi muda banyak nih. Kalau dari ormas Islam ada Muhammadiyah, NU dan lain-lain begitu ya. Belum dari Katolik dan lain-lain. Tadi juga bicara founding father, kalau kita bicara konteks bangsa kita kan sebetulnya itu terbentuk dari Sumpah Pemuda, kesepakatan bersama bagaimanapun ketika itu. Tapi hari ini kok kayaknya, ini penglihatan saya ya, kayaknya kok dalam konteks kebangsaan lebih mudah mencari musuh daripada mencari kawan, Mas Jayadi ya. Iya. Nah, kira-kira ada formulasi yang tepat gak menurut Mas Jayadi dalam hal politik ini? Bagaimana supaya lebih mudah mencari kawan dibanding lawan begitu? Karena fenomena hari ini yang saya lihat kok kayaknya yang lebih mudah itu cari lawan bukan cari kawan gitu. Gimana itu kira-kira? Ya itu, harus kita kemudian sering memberikan reminder ya, sekecil apapun kita di wilayah publik, maka kita tidak boleh bosan, tidak boleh jengah untuk seringkali mengingatkan, minimal dari kita. Reminder kata kuncinya ya. Iya, jadi kita as young man ya, as youth gitu ya, tentu visi itu yang harus ditonjolkan, bos. Nah, untuk mengawal visi itu biar tetap konsisten, maka Buya Hamka mengatakan bahwa di tengah kegelisahan kita dalam situasi gejolak sosial politik yang ada, bahkan mungkin di tengah liberalisme pragmatisme politik kita hari ini, maka anak muda dituntut untuk tetap konsisten mencari ilmu gitu loh. Untuk tetap konsisten untuk menyerap ilmu dari berbagai sumber. Termasuk membaca, Iqra pun itu adalah sebagai modal dasar anak muda agar apa? Mereka punya paradigma yang luas, mereka punya cara pandang yang luas dan punya macam perspektif sehingga dia tidak akan dalam tempurung ketika dia kemudian bergaul hanya di lingkup politik praktis, maka seolah-olah itu menjadi tujuan gitu, padahal tidak. Politik as instrumen saja harusnya seperti itu sampai di situ. Maka begitu sudah mendapatkan kekuasaan, ya bagaimana kemudian anak muda itu mampu mengimplementasikan konsep kenegaraan ini dengan baik. Toh konsep kenegaraan ini juga bagian dari kita mengimplementasikan apa yang menjadi ajaran agama kita dong. Betul. Kayak misalkan Plato berbicara bahwa
Goal dari sebuah negara yang ideal adalah ketika negara dalam konteks ini pemerintah sebagai instrumen negara juga mampu memberikan rasa keadilan. Satu. Kemudian masyarakatnya juga bicara harus mulai berpikir seperti itu. Apa yang sudah dia berikan ke negara dan apa yang sudah dia lakukan untuk negara. Contoh kecil begini. Seorang guru ya, kita berbicara konteks pemuda negarawan tidak hanya politik ya. Betul. Karena bicara konteks pemuda negarawan, maka di sini kita akan berbicara bahwa pemuda negarawan itu adalah sebuah karakter, sebuah prototipe. Gitu, sebuah prototipe anak muda yang ideal seperti apa. Maka seorang dokter, ketika dia berkonsekuensi disumpah untuk menjadi dokter, dia tidak boleh sama sekali mengabaikan pasiennya dengan alasan apapun, termasuk persoalan dia nggak punya duit misalnya ketika dokter. Satu itu. Kedua, misalkan seorang pencuri misalkan mengambil hak milik orang lain, itu juga dikatakan bahwa itu jauh dari sifat kenegarawan. Karena apa? Mengambil hak yang sesungguhnya bukan dia. Betul. Tapi itu juga sebaliknya, kita sebagai orang yang dalam hal ini mungkin punya kelebihan secara material, di situ juga ada hak masyarakat kita, gitu kan? Ada hak teman-teman kita, maka berbagi gitu. Karena disitulah konsep yang namanya, saya yakin konsep zakat pun menurut saya kalau ditarik secara filosofi sebetulnya larinya ke sana, berbicara tentang keadilan, pemerataan, keadilan sosial ya. Tidak ada orang yang mendominasi secara materi, semuanya mempunyai hak. Maka dalam sistem harta kita itu pasti ada hak orang lain. Maka orang dituntut zakat fitrah lah, dituntut bersedekah lah, kira-kira begitu. Mas, jadi ada yang konteksnya begitu. Ada yang menarik tadi saya garis bawahi prototipe ini ya. Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Ya mohon maaf kita buka-bukaan ya terkait politik praktis gitu. Banyak tokoh-tokoh politik yang kena OTT KPK misalkan. Bahkan terakhir itu sebuah rektor di sebuah universitas yang harusnya dia menjaga marwah akademik begitu, kena juga kasus besar ya. Kita tidak perlu sebut lah. Yang jelas kita udah tahu semua kasus di mana. Ya, betul. Apakah mungkin ketiadaan contoh-contoh baik ini, kurangnya prototipe di zaman now kini yang membuat sulitnya menemukan pemuda negarawan tadi? Ya. Bisa jadi nggak itu salah satu faktornya ya? Ya, segala kemungkinan bisa. Tapi melihat bahwa berbicara tentang krisis negarawan itu kan di semua sektor, di semua bidang. Betul. Ya, ada adigium lah yang mengatakan bahwa dulu zaman Soeharto korupsi itu di bawah meja. Sekarang pasca reformasi korupsi itu terang-terangan begitu. Itu artinya apa? Bahwa reformasi itu sebetulnya membawa keran seluas-luasnya bagi siapa saja untuk bisa berperan ya. Cuma mau berperan seperti apa gitu. Ada yang mungkin karena kesalahan kita ya, aku tidak kemudian menyalahkan reformasi. Diisi oleh orang-orang lama juga, akhirnya apa? Ruang-ruang publik itu dikuasai oleh generasi-generasi sepuh yang notabene justru juga bersinggungan dengan Orde Baru. Orde Baru itu. Nah, otomatis mengarus utamakan nilai baik di kalangan anak muda pun nggak kurang trigger lah istilahnya begitu anak muda. Maka hari ini di tengah runtutan dan ensiklopedia tampilan politik yang begitu tidak mengenakan ya dalam konteks arti jauh dari nilai ideal, ya tentunya kita berharap anak muda sekarang mulai merefleksikan diri apa sih tujuan dia berpolitik. Itu. Kemudian kita sebagai akademisi juga punya tanggung jawab moral terhadap mahasiswa sebelum kita ngajari orang lain, ngajari diri kita sendiri gitu. Nilai-nilai baik itu sebenarnya yang menurut saya jauh diajarkan atau yang masuk dalam ruang pemuda negarawan. Ya kita contoh lah. Seorang R. Farudin misalkan kalau kita pernah dengar. Sangat pernah dengar. Iya. Dia hidup di tengah bergening politik, dia sangat seksi zaman Orde Baru. Betul. Dia ditawarin rumah, ditawarin apa. Tapi dia tetap memilih hidup di rumah yang sederhana. Dia tetap milih jualan minyak tanah, bensin kan, ya kan. Terus ketika kemudian mau ada cerita yang menurut saya sangat dramatik dan menurut saya sangat menggugah hati. Ketika dia diundang pengajian, ya menunggu yang menjemput lama, akhirnya dia naik sepeda sendiri. Begitu yang jemput datang, ternyata udah berangkat duluan. Nah, kisah-kisah ini adalah sebuah kisah keteladanan, sebuah kisah memesis yang dibuat oleh A.R. Farudin. A.R. Farudin adalah satu dari sekian banyak prototip negarawan Muhammadiyah.
Nah sekarang bagaimana membangkitkan nilai-nilai itu? Bagaimana membangkitkan nilai Ahmad Dahlan di masa kini? Bagaimana membangkitkan ruh A.R. Farudin di masa kini? Ini tanggung jawab kita, aktivis muda Muhammadiyah gitu kan. Yang semua itu adalah tanggung jawab moral kita gitu. Artinya kita jangan selalu terbawa arus gitu loh. Nah, sepakat ini. Nah, teman-teman, ini menarik nih. Menurut Mas Jaidi harus menampilkan sosok-sosok negarawan yang sebelumnya pernah ada. Dan mereka menjadi negarawan itu dari muda ya. Iya. Saya kebetulan berteman dengan dua cucunya Pak R. Fahrudin begitu. Subhanallah, salam ya. Nah, jadi memang kisah Pak R tadi itu, bayangkan dia seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Punya posisi yang kuat di Orde Baru, tapi jualan minyak tanah. Jualan bensin, kemana-mana motoran sendirian begitu. Gitu ya. Nah ini kan sebetulnya yang jadi teladan yang kita rindukan Om Jaidi ya sebetulnya ya. Nah tadi Om Jaidi men-trigger ke kita sebetulnya teman-teman. Harusnya kita sebagai muda-mudi hari ini yang diharuskan sosok-sosok seperti itu ya. Bukan malah ikut arus, bukan malah mungkin Om Jaidi, menurut saya ini pertanyaan lanjutan nih. Kayaknya bukan ikut arus kayaknya. Atau mungkin nggak ini krisis identitas di antara pemuda itu? Karena misal serangan budaya K-pop mungkin, tanpa saya mau menyalahkan. Atau karena misalkan dulu kan akses informasi itu terbatas. Sekarang dengan membuka platform kita tahu semua hal. Sehingga kita lupa sosok-sosok negarawan yang ada sebelumnya begitu. Mungkin nggak ya faktor itu kira-kira? Ya, terlepas dari semua faktor itu, yang jelas yang menjadi kata kunci adalah kita sebagai anak muda harus mampu men-trigger diri kita sendiri. Nah, itu kata kuncinya. Karena ini yang menjadi filter. Karena ini yang menjadi sebuah personal evaluation gitu ya. Jadi kita bisa menilai kapasitas diri kita dan kita bisa berfungsi untuk apa. Itu yang harus menjadi kesadaran bersama dulu gitu. Nah, artinya ketika ini tidak ada, maka seseorang, kenapa saya katakan akan mudah ikut arus. Karena apa? Ya tentu gemerciknya dunia politik hari ini yang memamerkan tadi ya aku bilang. Itu kan sebuah tawaran yang menarik, yang dimana aktivis kan biasa kere bro. Sangat menggiurkan ternyata. Biasa tidur di bukan masjid. Hanya menarik. Ya, biasa tidur di masjid, biasa kita ibaratnya berbicara ini tentang dunia aktivisme, tahu sendirilah ya. Kadang-kadang kita nggak makan seminggu pun kita demi sebuah idealisme gitu. Nah kita harusnya belajar dari situ, dari diri kita sendiri. Balik ke diri yang lama ya. Bukan kemudian masa kita mau sengsara terus kan. Jadi gitu. Proses becoming itu sebetulnya bisa dengan kembali ke diri kita yang lama ya. Iya betul. Proses becoming negarawan itu. Makanya kan kita bilang baca gitu. Baca itu artinya not only about many books gitu, tapi kita juga bisa membaca diri kita yang lalu, di mana kita selalu menggebu-gebu dan sebagainya gitu. Artinya apa? Kita tidak menuntut diri kita untuk seperti dulu, tapi dalam konteks hari ini itu hanya sebagai sebuah refleksi, kaca benggala kita gitu. Oh iya gitu. Makanya ini tidak dalam bicara tentang bagaimana politik kita akan membela siapa ya. Persis, kita nggak bicara itu. Kita tidak dalam bicara konteks itu, tapi dalam konteks bagaimana kita anak muda mampu memposisikan dirinya gitu. Kalau kita di politik, ya tentu kita harus bisa mengatakan inilah saya gitu, bukan karena siapa yang backup saya, bukan karena apa segala macam gitu. Even dalam politik memang adanya kita komunikasi dengan siapapun, saling menguatkan, baik dalam bentuk moral atau material, itu biasa saja wajar, gitu. Tapi tidak kemudian terus kita ikut larut dengan perilaku ya, mohon maaf misalkan teman-teman yang hari ini sudah duluan lah di politik gitu, tergiur dengan apa yang tadi dicontohkan kasus OTT dan sebagainya, itu kan menurut saya miris. Itu yang harus menjadi kehati-hatian kita. Dan lagi kenapa kemudian saya mengatakan kita perlu men-trigger diri kita untuk menjadi lebih baik dan men-trigger masyarakat kita khususnya anak muda untuk lebih baik, karena kan kita dalam konteks demokrasi hari ini tidak bisa berharap besar terhadap partai kan. Ya. Konteks hari ini kan, mohon maaf. Ya harusnya teman-teman muda inilah yang bergabung di organisasi aktivis-aktivis ini mampu men-trigger itu, sehingga apa?
fungsi yang harusnya dilakukan oleh partai itu bisa dilakukan oleh kita gitu. Kita ambil ruang-ruang kosong itu ya. Minimal dari situ dulu gitu. Sehingga ketika teman-teman di partai sudah terbiasa dan mampu merubah paradigma politik yang berlaku hari ini, di mana tidak lagi berbicara politik yang sangat ya anarkis dan liberal lah misalkan hari ini, itu sudah menjadi rahasia umum. Pernah baca buku misalkan Demokrasi for Sale nggak? Itu kan ngeri, ya kan? Apa yang konsepsi yang disampaikan tentang partai dengan apa yang dilakukan. Gitu. Belum lagi ya kita, lah, sering turun ke lapangan juga begitu kan. Ya, ini memang susah. Saya pun kalau untuk memformulasikan bagaimana untuk terhindar dari itu juga ya hal yang susah gitu. Tapi kalau kemudian kita ada ruang untuk berdiskusi, akan memungkinkan ini menjadi sebuah gerakan gitu. Intinya itu. Jadi pemuda negarawan not only about the personal character, tapi juga mampu menjadi sebuah gerakan misalkan. Oh, ini kata kunci menarik teman-teman. Gitu. Dari tadi Mas Jayadi bilang ke kita, kata kuncinya sudah mulai bergerak nih. Pertama, kalau dalam tradisi Islam itu mungkin dikatakan ibda bin nafsik begitu ya. Nah, karena berbicara dengan pemuda Muhammadiyah, kita keluar bahasa Arab sedikit lah. Mulai dari diri sendiri, kemudian bergerak, kemudian merangsek menjadi sebuah gerakan. Meskipun tadi Mas Jayadi bilang formulasinya memang agak sulit, tapi saya kira nggak mungkin ya. Nah, sejauh ini Mas Jayadi, yang dilakukan Mas Jayadi dan teman-teman di pemuda Muhammadiyah, dari mulai men-trigger diri sendiri nih, titik awalnya, sampai berangkat untuk berproses menjadi negarawan itu apa aja yang udah dilakukan begitu? Jadi kalau secara personal tentu ya tadi ya kita mencoba mengevaluasi bagaimana menakar eksistensi kita di dunia aktivisme, gitu, di dunia organisasi. Itu langkah pertama. Kita sudah bermanfaat belum di organisasi sebagaimana fungsi saya misalkan, sudah berbuat baik belum melalui organisasi ini. Itu kemudian kedua melalui mungkin mencoba menyebarluaskan gagasan ini gitu. Nah, ini udah mulai keluar nih. Mencoba menyebarluaskan gagasan ini, termasuk tadi yang Anda kutip di tulisan saya juga bagian dari ikhtiar supaya artinya bahwa ketika berbicara pemuda negarawan tidak harus kemudian menjadi domain ketum yang ngomong itu saja, tapi dari buku itu diperluas dengan berbagai cakrawala dan berbagai perspektif. Kemudian yang ketiga secara organisasi, alhamdulillah pemuda Muhammadiyah bisa men-trigger teman-teman gerakan lintas agama gitu. Artinya kemarin kita sudah melakukan deklarasi di Medan ya, gerakan pemuda negarawan. Even dalam teknisnya mungkin banyak kekurangan, banyak ini karena ya kita mencoba menyatukan berbagai macam perspektif, background pemikiran orang-orang dan background pergaulan mereka. Tentu paling tidak mengarus utamakan konsep pemuda negarawan itu ya, politik pemuda negarawan itu harus dimulai dari sekarang. Kemudian dari situ akan muncul self awareness gitu, kesadaran personal. Balik gitu. lagi ya. Yang keempat. Kemudian akan muncul social consciousness gitu, kesadaran bersama gitu, untuk terus menggerakkan terus gitu. Artinya minimal istilah ini tidak hanya berhenti di otak ataupun di masing-masing kepala figur atau tokoh satu saja. Minimal istilahnya sudah sebar keluar dan anak muda juga mulai apa sih kemudian konsep pemuda negarawan. Saya yakin suatu saat kemudian orang usia anak muda akan memahami, oh ternyata begini ya gitu. Anak muda milenial kan kebanyakan kan ya karakter umumnya kan mereka lebih sibuk dengan pencarian diri sendirinya kan. Mereka jarang melakukan komunikasi dengan orang, sibuk dengan gadget. Ya artinya hal ini ke depan harusnya udah mulai masuk ruang-ruang medsos juga harus diperkuat. Nah, itu udah masuk ke strategi gitu ya. Itu kayak gitu. Makanya kan tadi dikatakan bagaimana caranya, ya kira-kira seperti itu, Bos. Nah, siap. Terakhir nih, sebetulnya apa yang outcome ya, kalau biasa bicara Ma'arif itu outcome begitu, atau tujuan besar dari pemuda negarawan ini, Mas Jayadi, yang sekarang dijadikan gerakan oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah nih. Outcome atau tujuan ini sebetulnya pengen apa sih begitu? Ya sebagaimana kita mengutip Buya panutan kita ya, kemudian Pak Haidar gitu, kemudian tokoh-tokoh lain lah yang dalam ini berkecimpung di yang kita anggap sebagai sebuah bapak negarawan kan, kira-kira begitu. Artinya bahwa kita memimpikan ke depan
para aktivis itu mampu merealisasikan hal-hal yang kemudian akan menjadi yang tadi katakan bahwa berbicara negara ideal itu. Oh, iya, lagi-lagi saya ya. akan berbicara utopis gitu ya. Utopis, tapi paling tidak hal ini, gerakan ini mampu meminimalisir hal-hal yang secara teknis hari ini tidak bisa kita hindarkan misalkan. Ya paling tidak gagasan ini akan membuat orang sadar terhadap peran dia sebagai individu, peran dia pada lingkup sosial, dan peran dia pada aspek kebangsaan. Itu sehingga apapun berbicara konteks negarawan, maka dia akan memposisikan diri secara baik. Dia akan adil dengan dirinya dan akan adil dengan orang lain, siapapun gitu, orang lain. Nah, termasuk kemudian ketika masuk sistem, maka kesepakatan orang-orang yang sudah mampu berbuat adil ini mampu gitu loh diejawantahkan gitu dan mewujudkan keadilan. Kalau nggak kita mulai dari sekarang kapan lagi bos gitu. Gitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi. Iya. Dan memang outcome-nya ini kalau yang saya tangkap dari Mas Jaya tadi memang mewujudkan keadilan. Sila yang menurut Buya Syafi'i itu sila yang menjadi yatim piatu katanya. Iya, padahal itu menjadi menjadi background utama atau basic wisdomnya dari sebuah berdirinya negara. Betul, sesuai teori Plato tadi di awal ya. Iya, begitu. Sederhana sebetulnya teori Plato yang saya tangkap. Negara ada untuk berbuat adil dan menyejahterakan rakyatnya. Ini ala-ala Bang Rocky nih. Jadi ibarat kita dalam berpikir ya, dalam berlogika, maka posisi negara sekali lagi itu adalah aksiomatis. Ya, sebagai premis umumnya gitu, yang kemudian diturunkan dalam bentuk beragam bentuk isu. Salah satunya adalah politik, ekonomi, kebijakan adalah dalam rangka untuk mewujudkan negara itu gitu. Verifikasi yang adil tadi. Instrumennya ada 1, 2, 3, 4 ya. Betul. Tapi posisi sekarang menurut temuan Mas Jayadi bahwa sedang menyangkut di politiknya sangat kencang begitu. Izin Pak, boleh saya angkat telepon ya? Oh silakan. Assalamualaikum. Waduh, token habis. Oh iya, sebentar nanti saya telepon dulu ya yang biasa langganan kita ngisi token ya. Oke. Ayo. Waalaikumsalam. Token apa Mas Jayadi? Maaf. Token listrik, Bos. Rumah. Waduh. Dari tadi kita bicara pemuda negarawan, token aja masih pesan ke tukang pulsa. Ya itulah Pak. Pemuda negarawan harus begitu. Nah, ini saya kasih tahu ya. Sekarang pemerintah kan sedang giat-giatnya berbicara tentang TKDN, iya kan? Harus produk dalam negeri. Salah satu produk dalam negeri itu kan dikelola BUMN nih. Ada PT Pos yang dulu warnanya selalu oranye, ada di kampung-kampung tuh. Oh, betul. Nah, sekarang PT Pos ini juga ingin menunjukkan identitasnya sebagai negarawan. Dia punya aplikasi di handphonenya itu namanya Postpay. Apa itu, Pak? Salah satu fungsinya Mas Jayadi bisa beli token listrik di sana. Oh. Dan itu justru langsung mendukung kita. Menurut saya itu bentuk konkret kita sebagai seorang negarawan. Karena kita belanja ke negara. Komersil sekali nih Bapak. Siap. Ya kalau memang itu memudahkan kenapa enggak ya? Sangat memudahkan. Daripada pesan bisa kirim di sini, kirim ke istri. Caranya gimana? Caranya, nih kita buka ya. Tinggal aplikasi, buka PT Postpay, pesen di sini langsung ada pilihan dari 100, 200, berapa ratus untuk isi token listrik. Siap. Nanti habis kita acara selesai saya coba mau download ya. Izin saya minum ya. Oh siap. Saya juga dari tadi belum minum ini. Terima kasih Mas Jayadi ya. Sudah datang, kapan-kapan datang lagi loh ke acara kita. Siap. Ini baru obrolan pertama. Minimal harus 3 obrolan kita di sini. Siap. Ini seri pertama ya. Pertama, minimal harus 3. Baik teman-teman, tadi obrolannya sebetulnya temanya sangat berat, tapi juga sangat ringan ya kalau udah dibicarakan gitu tentang politik pemuda negarawan. Saya tidak beritikad untuk menyimpulkan karena obrolannya tadi sudah jelas
Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan ngebet selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol lagi lah.